Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam analisis deskriptif, cross-type, dan chi-square. Pengertian analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Adapun tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sebagaimana adanya. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penggunaan analisis deskriptif. Kita buka dulu aplikasi SPSS. Kemudian klik variable view. Kemudian klik pada kolom nama, itu setiap variabelnya yaitu MIA 1 sampai MIA 4. Untuk kolom desimal, ubah menjadi angka 0 karena pada nilai yang akan diinput tidak ada koma di belakangnya. Selanjutnya masuk ke data view. Pada kolom MIA 1 sampai MIA 4, masukkan nilai yang sudah ada pada data yang ada di Excel, kemudian copy. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, pilih Deskriptif. Akan tampil layar baru, kemudian kita blok dan kita pindahkan ke arah kanan dengan klik tanda panah yang ada di tengah. Kemudian pilih Option. Berikan centang pada kata mean, standard deviation, variance, rank, minimum, maksimum, dan mean. Kemudian pada display order, berikan centang pada variabel list, kemudian continue. Dan terakhir OK. Maka hasil akhir akan nampak dari data deskriptif yang ingin dicari. Dari output di atas dapat diketahui N statistik, jumlah responden pada setiap kelas yaitu ada 12 orang. Rank, jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Minimum, menunjukkan nilai terendah dari suatu data. Maksimum, menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data. Sum, penjumlahan dari seluruh skor responden. Mean, menunjukkan rata-rata skor dari variabel tersebut. Standar deviasi, menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Variance, rata-rata dari selisih kuadrat data terhadap mean. Kemudian kita masuk pada langkah uji cross-type dan chi-square. Buka aplikasi SPSS, lalu masuk ke variable view dan kolom nama isi dengan OS dan SKP. Pada desimal ganti menjadi angka 0. Pada label beri keterangan usia dan SKP sikap.
Kemudian pada kolom Paloes isikan umur sesuai dengan kode pada kotak label lalu ADD. Ulangi langkah tersebut sampai batas umur yang ditentukan. Artinya kita sudah memberikan Paloe label pada variabel umur. Kemudian langkah di atas dilakukan kembali untuk mengisi data sikap pasien antara puas dengan tidak puas. Kemudian oke. Kemudian klik data view untuk mengisi kode sesuai dengan data yang sudah ada. Masukkan kode OS dan SKP sesuai pada kolom yang ada di data yang ingin kita cari. Kemudian analyze, pilih descriptive statistik, lalu klik crosstabs. Masukkan data OS ke dalam kolom rows dengan klik panah yang ada di tengah agar dapat memindahkannya. Kemudian pindahkan SKP ke dalam kolom. Lalu klik statistik, beri checklist pada kolom Chi-square dan klik continue. Lalu klik cal dan beri centang pada semua kolom persentages untuk menampilkan output hasil akhir. Kemudian hasil akhir data crosstab dan Chi-square akan nampak seperti di bawah ini. Untuk hasil crosstab atau tabulasi silang bisa kita lihat pada dua kotak atau tabel yang ada di atasnya. Kemudian untuk hasil uji Chi-square bisa kita lihat pada tabel Chi-square test. Nah, dasar pengambilan keputusan uji Chi-square yang pertama, jika nilai sig lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. 2. Jika nilai ASYM sig lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Pengambilan keputusan terlihat nilai ASYM sig sebesar 0,831 karena nilai ASYM sig lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan.